Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas PJL dengan judul Rancangan Sistem Penugasan Kepegawaian Berbasis Website di Politeknik Negeri Banyuwangi. Untuk yang pertama, akan disampaikan oleh Mbak Nada. Untuk Mbak Nada, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai profil mitra. Mitra yang kami dapatkan adalah Badan Kepegawaian dari Politeknik Negeri Banyuwangi, yang merupakan badan yang berperan penting dalam pendataan pegawai di Poliwangi tersebut. Badan Kepegawaian Poliwangi juga bertugas untuk mengatur absensi, cuti, perizinan, kedisiplinan, penugasan para pegawai Poliwangi dalam membantu melakukan tugas-tugas tersebut. Badan Kepegawaian Poliwangi memiliki website yang mana di dalam terdapat berbagai fitur sesuai yang diperlukan untuk mempermudah pekerjaan para staf yang berada di Badan Kepegawaian Poliwangi. Dalam website kepegawaian saat ini telah terdapat berbagai macam fitur. Salah satunya fitur penugasan, yang digunakan untuk mengelola data seputar penugasan dinas luar maupun kepanitiaan yang nantinya akan dilakukan oleh para pegawai yang ditugaskan. Pada proyek tugas based learning kali ini kami mendapatkan bagian penugasan yang di mana kami diminta untuk membuatkan penginputan data para pegawai yang akan melakukan penugasan di dinas maupun luar, maupun kepanitiaan, serta mengupload dan menilai kinerja pegawai saat melakukan dinas. Next. Untuk yang kedua, permasalahan mitra. Saat ini, pegawai tidak bisa menginputkan data penugasan secara tim. Untuk solusinya sendiri, dari permasalahan tidak dapat menginputkan data penugasan secara tim, maka dibuatkan fitur input data secara tim dan individu. Yang kedua, tidak memiliki data pelaporan penugasan setelah pegawai melakukan dinasnya. Maka dibuatkan solusi yaitu membuatkan fitur upload bukti pelaporan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Nada. Selanjutnya, untuk materi kedua akan dipresentasikan oleh Mas Zafir. Untuk Mas Zafir, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai use case. Yang pertama ada kepala kepegawaian. Kepala kepegawaian bisa mengelola data penugasan pegawai, yang dimana nanti mengelola data penugasan pegawai ini memiliki dua macam, yaitu bisa input data dan juga update data. Dan juga dalam mengelola data penugasan ini, dalam keduanya itu, di input dan update, itu bisa mencetak surat penugasan, seperti itu. Lalu, untuk staf kepegawaian, beliau bisa lihat rekap penugasan dan juga mengelola data penugasan pegawai seperti tadi. Di use case lihat rekap penugasan, ini juga bisa mencetak rekap penugasan, seperti itu. Lalu, di sebelah kanan ada atasan langsung, ketua tim, dan pegawai. Atasan langsung bisa menilai kinerja bawahan, yang mana penilaiannya itu ada 3, yaitu di atas rata-rata, sesuai, dan di bawah rata-rata. Lalu, ketua tim bisa menilai kinerja bawahan sama seperti atasan langsung, juga bisa mengupload bukti laporan penugasan, yang dimana upload bukti laporan penugasannya ini yang penugasan berupa kepanitiaan, seperti itu, atau yang berkelompok, seperti itu. Lalu, untuk pegawai sendiri itu
bisa mengupload bukti laporan penugasan dan juga bisa melihat rekap penugasan. Untuk upload bukti laporan penugasan oleh pegawai itu biasanya diupload saat tugas individu, seperti itu. Cukup dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Zafir. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Nanda. Untuk Mbak Nanda, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Mbak Risma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram activity. Untuk yang pertama yakni melihat rekap penugasan dinas pegawai, staf kepegawaian, pegawai atau ketua tim masuk ke fitur rekap penugasan, lalu memilih rekap penugasan berdasarkan fiturnya, lalu mendownload rekap penugasan. Jika iya, maka langsung klik download rekap. Jika ingin mencetak rekap, jika ia mencetak rekap penugasan. Lalu ketika ingin download rekap tadi, jika tidak, maka selesai. Lalu yang kedua yakni ada mengelola data tugas dinas. Pada staf kepegawaian masuk ke fitur rekap penugasan. Lalu jika ingin menambah data, klik button tambah data. Lalu menginput data penugasan dinas. Jika belum, apakah sudah sesuai, mengirimkan notifikasi ke pegawai yang ditugaskan. Lalu pegawai membuka data penugasan dinas pegawai, lalu selesai. Mungkin cukup itu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Nanda. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Fitri. Untuk Mbak Fitri, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Risma. Di sini saya menjelaskan diagram activity tentang upload bukti laporan penugasan. Yang pertama yaitu ketua tim atau pegawai masuk ke fitur upload bukti, kemudian klik button tambah data, kemudian menginputkan data-data tugas dinas. Di situ ada pilihan input sudah benar jika ia mengupload file laporan penugasan. Jika tidak, menginput data tugas dinas, kemudian konfirmasi selesai penguploadan. Kemudian yang menilai kinerja pegawai, atasan langsung atau ketua tim masuk ke fitur penilaian, kemudian klik button tambah data, kemudian sistem menampilkan form penilaian, kemudian atasan langsung mengisi data pada form penilaian, kemudian klik submit. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Fitri. Yang selanjutnya yaitu terdapat mock-up yang akan dipresentasikan oleh saya. Maaf, oleh saya sendiri. Untuk yang pertama, terdapat login. Tiap pengakses akan diwajibkan untuk mendaftar, untuk memiliki email terlebih dahulu. Setelah masuk, setelah login, tampilan awal akan langsung tertuju pada rekap penugasan. Kemudian dari rekap penugasan ini terdapat tombol tambah tim dan tambah individu. Dan juga terdapat aksi
untuk upload data, edit data, dan penilaian. Kemudian, jika tombol tambah individu ditekan, maka form akan muncul seperti ini. Kemudian, jika tombol tim ditekan, akan muncul form nama ketua, nama anggota, dan jumlah anggota yang akan ikut pada penugasan pegawai ini. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Nada. Untuk Mbak Nada dipersilahkan. Baik, untuk update penugasan pegawai ini sama saja dari isi form tambah individu. Form akan tetap sama jika diupdate sesuai dengan form yang ada di penambahan tim dan penambahan individu. Baik, yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Fitri. Untuk Mbak Fitri dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan untuk upload bukti. Di sini ada di penugasan. Nah, di situ ada yang warna hijau, kita klik. Kemudian akan muncul seperti ini. Pertama, mengisi judul laporan penugasan, kemudian mengupload file laporan, dan tanggal upload bukti, kemudian simpan. Nah, akan muncul seperti yang di form ini.
Kemudian, jika mau mengupdate, hanya mengganti judul laporan penugasan dan file laporan. Kemudian, jika sudah menyimpan, maka akan ganti mengganti judul yang di form penugasan, rekap penugasan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Fitri. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Zafir. Untuk Mas Zafir, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian. Yang pertama, baik, mungkin bisa ke rekap penugasan dulu. Baik, nanti di tampilan awal itu yaitu di rekap penugasan, yang dimana nanti bisa diklik itu tombol hijau, itu untuk penilaian, bisa diklik. Nah, nanti setelah diklik tombol hijau itu bisa muncul form penilaian, yang dimana nanti kita bisa menginputkan nama karyawan yang akan dinilai, serta nama tugasnya dan juga nilainya, seperti itu. Lalu jika disubmit, akan kembali lagi ke tampilan rekap penugasan, seperti itu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Zafir. Untuk yang selanjutnya yaitu ada penjelasan tentang ERD. Untuk penjelasan ERD akan dijelaskan oleh Mas Zafir. Untuk Mas Zafir, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Mungkin bisa lebih diperbesar. Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ERD. Yang pertama ada tabel TB user role, yang dimana user role ini nanti isinya ada ID user dan juga role usernya itu. Lalu ada tabel user, yang dimana nanti isinya itu ada ID user, ada username, yang username dengan tipe data varchar, dan juga password dengan tipe data yang sama, dan juga TB user ini bisa nyambung dengan TB user role, seperti itu. Lalu ada tabel pegawai, yang dimana nanti di dalamnya itu ada ID pegawai, ada nama pegawai, dan juga NIP. Tabel pegawai ini juga terhubung dengan tabel user serta tabel anggota, seperti itu. Lalu ada tabel tugas dinas. Tabel tugas dinas isinya yaitu ID tugas dinas, nama pegawai, kegiatan, kategori tugas, keterangan tugas tempat dinas, tanggal mulai, tanggal berakhir tugas dinas, tanggal terima di kepegawaian, yang menugaskan, nilai tugas, dan juga tabel tugas dinas ini itu terhubung dengan tabel pegawai, seperti itu, untuk mengisi bagian nama pegawainya. Lalu ada tabel anggota, yang dimana isinya yaitu ID anggota, nama anggota, nilai anggota, dan juga tabel tersebut terhubung dengan tabel tugas dinas di bagian ID-nya. Nanti bisa untuk mengisi nilai dari anggota, seperti itu. Lalu untuk
selanjutnya yaitu ada tabel upload bukti, yang dimana tabel upload bukti ini isinya yaitu ID bukti, lalu ada judul laporan yang akan dikumpulkan, dan juga ada tanggal uploadnya, ada file laporannya, seperti itu. Lalu tabel upload bukti ini juga terhubung dengan dua tabel, yaitu tabel pegawai dan juga tabel tugas dinas, yang dimana tabel pegawai ini nanti berfungsi untuk mengisi langsung secara otomatis untuk bagian nama pegawainya nanti, dan juga tabel tugas dinas ini berfungsi untuk mencari menghubungkan tugas mana yang akan diupload buktinya, seperti itu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Zafir. Untuk yang terakhir yaitu ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, dalam proyek ini kami berhasil menganalisis dan mengevaluasi sistem penugasan kepegawaian yang ada di Politeknik Negeri Banyuwangi. Yang kedua, kami menemukan beberapa kelemahan dalam sistem yang dapat menyebabkan ketidakefisienan. Yang ketiga, penerapan sistem penugasan kepegawaian yang baru akan memberikan manfaat signifikan bagi organisasi, termasuk efisiensi operasional yang lebih baik, penghematan biaya, dan peningkatan kepuasan karyawan. Yang terakhir, kami merekomendasikan perubahan dan peningkatan tertentu yang harus dilakukan dalam sistem penugasan kepegawaian untuk mencapai hasil yang diinginkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.